Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Agung Quba Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang insyaallah dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu menikmati ibadah di bulan Ramadan. Senang sekali sore hari ini kita kembali hadir dalam program live tazkirah yang disiarkan langsung dari Facebooknya Masjid Agung Quba Timah, Kota Pangkal Pinang. Live tazkirah kali ini insyaallah mengangkat tema yang sangat relevan dengan kehidupan kebangsaan kita, terlebih di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah, yakni peran ormas Islam dalam merawat persatuan bangsa. Jamaah, tentu kita menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dan dalam keberagaman itu, ormas umat Islam memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga ukhuwah, memperkuat kesatuan, persatuan, serta menebarkan nilai Islam yang damai dan menyejukkan. Dan alhamdulillah, pada sesi kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah ganteng, rupawannya insyaallah, dan akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, ini beliau adalah Bapak Haji Abdul Rahim SAG Magister Hukum, calon dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Ya. Baik, sahabat Masjid Agung Quba Timah FB terutama, bagi pemirsa dimanapun yang berada dan menyaksikan secara live tazkirah ini, silakan ikut berpartisipasi. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar Facebook Masjid Agung Quba Timah atau kirimkan langsung pertanyaannya melalui WhatsApp ke nomor 0822 877 5359. Sekali lagi nomor WA 0822 877 5359. Insyaallah kami akan menyampaikan pertanyaan terbaik yang disampaikan oleh jamaah dan akan kami bacakan di akhir sesi setelah Pak Haji menyampaikan materinya. Pak Haji, tentu kita semua mengetahui ormas Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nah, jamaah, bagaimana posisi dan peran strategis ormas Islam hari ini dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin dinamis? Yuk, sama-sama kita dengarkan dari narasumber kita. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama mari kita bersyukur Gun ya, bahwa sore hari ini Allah beri kesempatan kita menjalani, menikmati Ramadan. Hari ini hari ke-12 atau ke-13 ya, yang sudah duluan melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kita bisa menyelesaikannya secara baik dan sempurna pada hari ini. Dan Allah beri kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Ramadan kita sampai akhir nanti 30 Ramadan. Ya. Lalu salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil akhir.
Indonesia adalah sebuah negeri yang besar ya. Sebuah negeri yang sebenarnya peradaban kita tinggi. Karena kita dimulai dari peradaban kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan lain sebagainya. Bahkan berdirinya kerajaan Majapahit itu karena kita mampu mengalahkan sebuah imperium besar yang saat itu menjadi adik kuasa, yaitu imperium Tartar. Mongolia. Di mana saat itu Raja Tartar Kubilai Khan mengirimkan pasukan 1.000 kapal menyerang Pulau Jawa karena utusannya saat itu dihina oleh Kertanegara, Raja Kertanegara. Lalu kemudian karena marahnya penguasa besar, imperium besar sangat dihormati, ganas, maka tersinggung, maka dikirimlah 1.000 kapal. 30.000 tentara ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Jawa. Dan kemudian dengan lika-liku sejarah akhirnya pasukan itu dapat mengalahkan Jayakatwang, tapi kemudian dihancurkan oleh Raden Wijaya. Berdirilah kerajaan Majapahit. Itu sebuah peristiwa besar. Pertama kalinya sebuah kerajaan Tartar Mongol dikalahkan oleh negara lain. Maka Indonesia itu hebat, Indonesia itu besar. Ya. Oleh karena itu untuk membangun Indonesia, pemerintah tidak bisa sendiri. Untuk membangun Indonesia yang begitu besar dengan pulau-pulau, ribuan pulaunya, dengan berbagai suku bangsa, daerah-daerah yang memiliki perbedaan bahasa. Tidak usah jauh-jauh, di Pulau Bangka ini aja berapa banyak bahasa. Betul. Orang Belinyu tentu berbeda bicara dengan orang Mentok. Orang Mentok dengan orang Kelapa berbeda. Kelapa dengan Pangkal Pinang dengan Sungai Liat. Semuanya ke Bangka Tengah, ke Tobuali berbeda. Tapi sungguh begitu, kita bisa melihat bahwa Indonesia masih bisa bersatu. Tidak banyak negara di dunia ini yang memiliki keberagaman yang luar biasa, tapi bisa bersatu, lalu merdeka menjadi sebuah negara yang namanya Indonesia. Maka sadar betul lah pemerintah bahwa tidak bisa membangun Indonesia besar dengan pemerintah dengan kekuatan sendiri. Karena Indonesia berdiri diawali dengan organisasi-organisasi. Pertama didirikan SI, Syarikat Islam oleh Samanhudi kan. Lalu berdirilah Muhammadiyah, lalu berdirilah NU, lalu berdirilah yang lain-lain sampai sekarang ini berkembang. Nah, hampir semua masyarakat di Indonesia, suku bangsa apapun ada organisasi-organisasi yang berdiri. Maka oleh karena itu organisasi-organisasi ini karena memang dimungkinkan berdiri sampai kemudian tahun 2013 keluarlah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Di situ dikatakan bahwa ormas itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip, memiliki kegiatan-kegiatan dan tujuan-tujuan sendiri. Sehingga mereka berdirilah dengan berbagai macam wadah. Jadi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Lalu bangsa Indonesia yang besar ini, kalau tidak diatur ormas-ormas ini bisa diadu domba, bisa berpecah belah. Makanya dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 dikatakan asas berdirinya itu adalah Pancasila. Semua ormas asasnya harus Pancasila. Supaya memiliki pandangan yang sama terhadap NKRI ini. Nah, lalu berdirilah segala macam. Sehingga hampir semua lini kehidupan itu ada ormas. Ada ormas keagamaan. Di Islam kita kenal dengan NU, Muhammadiyah, Matla'ul Anwar, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Lalu ada juga di Kristen, Protestan, ada PGI, ada Wali Gereja, ada apa segala macamnya. Juga demikian di Hindu ada Parisade Hindu,
di Buddha dan semuanya, hampir semua agama memiliki. Jadi ada ormas-ormas keagamaan. Khusus ormas Islam, Indonesia memiliki sebuah ormas yang sangat tua, yaitu Muhammadiyah dan NU, yang sekarang menjadi sokok guru dalam kehidupan bernegara. Keputusan-keputusan pemerintah yang prinsip pasti akan meminta pendapat-pendapat NU, pendapat Muhammadiyah. Dan tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU juga menjadi tokoh-tokoh penting di negara ini. Nah, jadi ormas ini sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan itu lahir ketika pemuda-pemuda kita mendirikan organisasi-organisasi perjuangan yang kemudian melahirkanlah Indonesia Raya ini. Nah, oleh karena itu tugas ormas sekarang adalah merawat persatuan bangsa, merawat kebersamaan, kekompakan antar masyarakat ini. Karena tantangan kita ini semakin besar di era media sosial. Semua bisa dikemas sedemikian rupa. Orang memecah belah hanya dengan menayangkan konten-konten negatif, konten-konten yang bisa memicu kemarahan massa. Nah, oleh karenanya dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun nomor 17 2013 itu dikatakan ormas itu boleh berdiri tapi tidak boleh mengambil peran sebagai penegak hukum. Mereka tidak boleh memeriksa, kemudian menangkap, kemudian menyelidiki, menyidik, kemudian memvonis hakim. Nah, mereka adalah organisasi-organisasi yang bergerak di bidang masing-masing yang prinsipnya membantu negara dalam mengelola negara ini, terutama dalam HAM Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Ya, nah, jadi peran ormasnya luar biasa, Gun, tidak bisa ditinggalkan. Lahir juga kemudian organisasi-organisasi kepemudaan. Ada namanya, kalau di itu ada KNPI, kalau di sekolah itu ada OSIS, ada HMI, ada PMI, ya semua itu organisasi-organisasi kepemudaan. Kemudian ada juga organisasi profesi. Ada para dokter bergabung dalam satu organisasi namanya ID, Ikatan Dokter Indonesia. Dan ID itu ternyata banyak lagi, ada dokter-dokter spesialisnya. Ada Ikatan Dokter Spesialis Mata, penyakit dalam, dan seterusnya. Demikian juga bidan, ada juga organisasinya. Bahkan dalam konteks keagamaan, ada namanya APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Ada IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Mungkin di Humas juga ada gitu kan. Ada PWI, ada apa banyak sekali. Itu organisasi-organisasi profesi. Ya. Maka pemerintah, negara memberi ruang kepada masyarakat untuk mendirikan ormas. Tapi dengan catatan itu tadi, harus mengikuti prinsip-prinsip bernegara ini. Nah, kalau kemudian melanggar aturan yang telah ditetapkan, ormas bisa dibubarkan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang 2013, tahun 2013 itu, pembubaran itu harus melalui pengadilan. Nah, kemudian diubahlah itu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 bahwa ormas yang melanggar itu bisa dibubarkan langsung oleh pemerintah tanpa perlu pengadilan lagi. Nah, itulah kita lihat kemarin-kemarin ada beberapa ormas-ormas yang dibubarkan pemerintah karena dianggap berbagai hal lah sehingga harus dibubarkan. Nah, oleh karena itu merawat bangsa yang besar ini tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh pandangan yang luas, dan butuh kerjasama dan kekompakan. Negara ini dibangun bukan dari satu agama, tapi negara ini berbeda-beda agama. Negara ini dibangun dari berbagai suku bangsa, maka semuanya berkontribusi dalam hal pembangunan. Jadi tidak mudah kan jadi presidennya. Tidak mudah juga jadi gubernur ya. Kenapa harus bisa mengakomodir
menjembatani berbagai persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kadangkala melibatkan ormas juga. Ormas. Ya. Iya, betul. Banyak kita dengar berita di TV kadang-kadang masalah-masalah itu ya macam-macam, benturan antar ormas dan segala macam. Nah, tapi kita alhamdulillah di Bangka Belitung ini aman ya. Karena ormas-ormas di kita ini satu-satu mendukung derap langkah para pemimpin kita, para bupati, wali kota dan gubernur. Mungkin itu gambaran sekilasnya tentang peran ormas itu. Iya. Ya. Baik, jamaah Masjid Agung Kuba Timah dan sahabat Facebook Masjid Agung Kuba Timah, tadi sedikit banyak disampaikan oleh Pak Haji Abdul Rahim terkait bagaimana ormas-ormas Islam itu tetap berupaya merawat persatuan bangsa Indonesia gitu Pak ya. Nah, jemaah perlu diketahui beliau ini adalah pimpinan ataupun kepala bidang Bimas Islam Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, tentu di tempatnya Bapak bekerja ya kan menaungi ormas-ormas Islam yang ada di Bangka Belitung. Nah, menurut Bapak, sebelum kita akan menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah melalui WhatsApp, yaitu menurut pandangan Pak Haji ini, bagaimana strategi, langkah-langkah atau tips and trick dari Bimas Islam mengatur, mengelola ormas-ormas Islam yang luar biasa banyaknya, itu pada saat mereka berbeda pandangan, agak sedikit punya gesekan yang itu nanti bisa menimbulkan celah-celah terjadinya perpecahan kecil yang bisa saja itu akan membesar di masyarakat. Nah, gimana itu Pak Haji? Ya, jadi agak mengerucut kita ya. Kalau tadi ormas secara umum ya. Ya. Nah, sekarang masalah ormas Islam. Ormas Islam ini di kita hampir semua ormas di pusat itu ada di Bangka Belitung. Ya. Di sini kita banyak ormas Islam yang semuanya ikut andil dalam membangun provinsi yang kita cintai ini. Tentu dalam perjalanannya, dalam mensikapi berbagai kejadian-kejadian aktual di negeri ini tentu berbeda-beda ya. Tergantung cara pandang ormas itu. Khususnya ormas Islam. Ya. Cuma kan cara pandang yang berbeda itu sebuah keniscayaan. Ya, betul. Tidak mungkin semuanya memiliki pandangan yang sama. Oleh karenanya kita rutin setiap tahun mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas itu. Kita menggali gagasan-gagasan, menggali ide-ide kreatif, menggali masukan-masukan yang konstruktif untuk membangun Bangka Belitung ini. Dan itu ketika mereka diberikan ruang untuk berbicara, itu banyak sekali masalah-masalah masyarakat yang kita tidak terpantau. Jadi ormas A, ormas B, ormas C itu macam-macam yang mereka dapatkan. Dan itu kita toleransi, kita kumpulkan, kita bicarakan. Karena itu nanti bakal menjadi salah satu kita merumuskan kebijakan, kegiatan-kegiatan khususnya kita di Bimas Islam. Sesungguhnya para pemerintah berkewajiban ikut menghidupkan ormas-ormas ini, karena tidak semua ormas ini memiliki sumber dana sendiri kan. Betul. Nah, maka pemerintah melalui dana hibah biasanya ikut memberikan bantuan-bantuan kepada ormas-ormas, termasuk kita Kementerian Agama. Tapi kan porsi Kementerian Agama kan kecil. Yeah. Yang punya dana itu pemerintah, ya, pemerintah daerah. Kalau namanya instansi vertikal kayak kita Kementerian Agama, ya begitulah. Dia tidak bisa memberikan full untuk operasional mereka. Apalagi di zaman efisiensi sekarang ini. Yeah. Cuma dengan begitu pun kita tetap memantau. Karena pemerintah itu memantau, mengawasi gerak-gerik langkah dari para ormas-ormas. Ya. Karena jangan sampai nanti meresahkan masyarakat. Jadi intrik yang terjadi antara organisasi masyarakat, terutama yang umat Islam, itu pasti akan terjadi. Nah, cuma kita
sering tabayun lah, sering mengadakan diskusi-diskusi kecil, kemudian ngumpul-ngumpul bareng, sekedar membahas hal-hal yang ringan-ringan. Jangan sampai sesuatu yang kecil dibiarkan lalu membesar dan kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Jadi prinsipnya kalau tidak ada masalah kita tidak usah bikin masalah. Kalau masalahnya kecil, kalau masalah besar kita kecilin. Kalau masalah kecil kita hilangin. Dan kalau tidak ada masalah jangan bikin masalah. Gitu. Jadi alhamdulillah koordinasi kantor wilayah Kementerian Agama dengan pimpinan-pimpinan ormas itu sangat berjalan dengan baik ya. Karena kita bisa menempatkan ada organisasi yang mungkin kita anggap orang tua. Apa itu MUI misalnya. Ini tempat kita bertanya, tempat kita minta petunjuk terkait masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Ada juga organisasi yang ngurusi masjid, DMI. Kita berterima kasih dengan DMI. Apalagi DMI Pangkal Pinang ya yang begitu eksis ya dengan gerakan gerbang subuhnya yang sampai sekarang udah tahun ketiga ini. Ya, tahun kelima. Tahun kelima ya. Udah berapa masjid dikunjungi, udah edisi berapa ini? 200 lebih ya. Dan itu menjadi contoh bagi kabupaten lain karena hanya ada di Pangkal Pinang. Nah itu kita terima kasih sekali karena masjid jadi hidup. Ya. DMI menghidupkan berbagai itu. Juga di Kori-Kori ada IPKOH ya. Banyak lagi lah lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang bergerak menghidupkan denyut nadi masyarakat Bangka Belitung. Ada IPHI dan lain sebagainya. Wajar berbeda, tapi tidak mesti beda itu menjadi sebuah perpecahan. Betul. Nah, begitu kira-kira. Iya, sekali lagi nih Pak Haji. Karena memang di Bangka Belitung tidak begitu kelihatan perpecahan secara signifikan seperti di kota-kota besar. Namun ada beberapa waktu yang lalu ormas Islam sempat sedikit berbeda pendapat dengan ormas-ormas yang selain Islam dalam rangka rumah ibadah, dalam rangka pendirian mungkin sekolah keagamaan atau tempat-tempat perkumpulan keagamaan. Nah, dari Bimas Islam selaku yang Bapak pimpin gitu kan. Nah, ada nggak langkah strategis sehingga ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas selain Islam itu bersama-sama membangun daerah kita, sama-sama membangun dan merawat kebangsaan itu dengan satu persatuan. Gitu. Langkah-langkahnya kira-kira dari Bimas untuk menangani hal-hal yang sekecil itu bagaimana Pak Haji? Kehidupan beragama itu kan dinamis ya. Betul. Ada dinamika yang berkembang. Jadi tidak monoton begitu saja tidak. Karena ada ide-ide baru, ada inovasi baru yang kadang menyedot perhatian masyarakat. Nah, dinamika inilah kemudian disikapi oleh ormas yang berbeda-beda. Artinya ada ormas yang mensikapinya biasa-biasa saja. Ada yang mungkin sengit ya mensikapinya. Nah, kita merespon dinamika yang muncul itu. Sekuat apapun masalah yang muncul itu tetap kita. Contoh misal dulu kasus timah ya. Yang merusak lingkungan kita demikian besar ya. Nah itu ormas-ormas kita juga kan banyak beda pendapat juga kan. Nah oleh karenanya wajar beda pendapat. Karena memang punya prinsip yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Tapi sampai saat ini kita berikhtiar bahwa perbedaan itu bukan sebuah perpecahan. Karena nanti biasa pemerintah daerah akan kumpulkan itu, pemerintah daerah akan ajak berdiskusi, serap aspirasi lah namanya, supaya masalah-masalah itu bisa kita cari formulasi yang tepat, sehingga tidak menyinggung sana sini terkait itu. Langkah-langkahnya adalah kita menghidupkan telinga dan mata kita di mana-mana.
Bimas Islam, Kanwil Kementerian Agama itu memiliki para penyuluh yang berada di semua level pemerintahan. Dari mulai kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai ke desa-desa. Kita punya penyuluh-penyuluh, punya penghulu-penghulu. Itu mata telinga kita yang mendeteksi berbagai macam dinamika yang terjadi di masyarakat. Dan biasanya kalau muncul-muncul itu mereka akan sampaikan kepada kita. Pak, di sini Pak ada misalnya ada aliran baru, di sini ada apa gitu kan. Nah itu kita sikapi. Nah cuma kan masing-masing ormas kita itu punya karakter masing-masing. Ya, ada yang karakternya sabar tapi meneliti lebih mendalam. Ada yang karakternya segera merespon. Walaupun mungkin belum tahu secara mendalam. Kenapa? Ya karena butuh perhatian juga dari masyarakat. Karena semua ormas itu ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ya, kan? Jadi mereka berjuang mendapatkan perhatian itu. Nah, maka begitu ada masalah, begitu ada sesuatu yang baru, dan kemudian jadi pembicara masyarakat, biasanya ormas terdepan untuk merespon itu. Kalau terkait hukum-hukum mungkin MUI yang duluan. Kalau terkait dengan masalah-masalah organisasinya mungkin pemerintah daerah yang duluan. Kalau terkait dengan masalah-masalah perekonomian tentu ada yang lain meresponnya. Nah, jadi kita berikhtiar merangkul mereka semua, jangan sampai kita salah kaprah, salah mensikapi munculnya dinamika-dinamika itu. Nah, merawat sebuah bangsa yang besar tidak cukup dengan berdiam diri. Tidak cukup dengan membangun saja, tetapi kontrol diri, self control penting. Apalagi ini bulan Ramadan melatih kita mengontrol diri. Karakter building ya. Jadi membangun karakter kita supaya bisa mudah menahan diri, simpati, melahirkan empati, memunculkan ikhtiar rasa kemanusiaan yang lebih konkret. Maka wajar kalau kemudian ormas-ormas pun di bulan Ramadan ikut gerakan-gerakan sosial. Berbagi takjil, berbagi sembako dan lain sebagainya. Pokoknya mereka show up gitu Pak. Belum dalam kebaikan gitu. Jadi fastabiqul khairat. Pak Haji, perbedaan itu anugerah keniscayaan. Sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu jamaah kita melalui WhatsApp yang kita bacakan ini, bahwa tentu dalam konteks keberagaman Indonesia, ormas Islam itu berusaha untuk membangun toleransi dengan pemeluk agama yang lain tanpa mengurangi akidah dan prinsip keislaman. Nah, itu tanggapan Pak Haji bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, negara ini dibangun bukan oleh satu agama saja, dan masing-masing agama memiliki ormas-ormas. Betul. Jadi keberagaman kita, karena memang negeri ini tidak semua ditakdirkan Allah dalam satu agama, keberagaman ini sebuah kekuatan. Oleh karena itu muncullah ide-ide kreatif dari berbagai umat Islam. Misal kalau musim kita Natal, maka saudara-saudara kita yang merayakan Natal, rumah ibadah dijaga oleh ormas-ormas tertentu, ikut menjaga itu. Tapi kan tidak mengurangi akidahnya, kan tidak merusak akidah. Atau demikian juga seperti kita berdirinya Masjid Qubatimah sebelahan gereja. Betul. Saat kita ramai, parkir kita bisa pakai parkir mereka. Pas mereka kegiatannya yang ramai, bisa juga parkir ke Masjid Qubatimah. Bahkan di Jakarta ada terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedralnya. Itu luar biasa. Jadi Indonesia ini toleransi yang dibangun harus betul-betul kokoh. Di tengah kehidupan global yang luar biasa seperti ini, maka tentu kita harus tetap komitmen persatuan bangsa ini harus dijaga, dan tidak oleh ormas saja, tapi semua masyarakat Indonesia harus memiliki andil dalam membangun dan menjaga
keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Ada satu lagi nih Pak Haji, waktu kita tinggal 2 menit ke depan nih Pak Haji ya, sebelum nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan oleh Qori'ah kita yang alhamdulillah sudah hadir oleh Ananda Siti Nadila. Ada pertanyaan dari salah satu namanya Ihsan ini Pak Haji. Beliau menanyakan terkait dengan perannya pemuda atau generasi muda saat ini dengan konflik yang luar biasa di medsos, yang mereka lagi senangnya dengan idealisnya mereka di ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas kepemudaan, seolah-olah menjadi semacam agen persatuan. Nah, ini bagaimana menurut pandangannya Pak Haji bahwa terhadap perannya generasi muda tersebut di lingkungan ormas Islam ataupun ormas kepemudaan yang tetap menjadi sebuah agen persatuan atau justru bukan terjebak dalam polarisasi. Nah, bagaimana Pak Haji? Iya. Gen Z, generasi Z, Ya. sekarang memiliki pandangan yang jauh ke depan ya, karena sesuai pola pikir mereka. Dan mereka kadang agresif menyampaikan pendapat-pendapat, apalagi di media sosial. Ya. Nah, itu tentu harus kita sikapi dengan proporsional. Tidak semua ormas bisa menampung ide-ide mereka. Tapi ada juga ormas-ormas yang bisa menampung itu. Dan ini tantangan buat ormas. Sejauh mana ormas bisa menyerap aspirasi Gen Z. Gen Z supaya bisa berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Dan menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seharusnya memang begitulah Gen Z. Kritik-kritik dengan cara apapun silakan saja. Tapi salurkan dengan cara yang tepat. Karena ada undang-undang baru KUHP kita, tidak boleh menghina, tidak boleh menghujat, tidak boleh. Silakan kritik dengan cara yang santun, ya. Karena siapapun pemerintah juga tidak anti kritik kok. Ya, kita bebas dikritik siapa saja, cuma dengan cara yang santun, bermartabat, beradab, kayak gitu. Kita berikan aplaus lah untuk remaja-remaja yang bisa mau bersuara seperti itu ya, Gen Z, pemuda-pemuda, dan salurkan ke tempatnya. Mana organisasi yang bisa menampung aspirasi mereka, masuk ke situ saja, sampaikan di situ. Nanti organisasi itu yang akan menyampaikan kepada pemerintah terkait ide gagasan konstruktif dalam membangun bangsa dan negara. Tadi sebelum tutup, mungkin ada closing statement yang disampaikan terutama untuk generasi muda maupun pengelola atau pemimpin-pemimpin yang ada di ormas-ormas Islam terutama di Bangka Belitung. Silakan Pak Haji. Egoisme yang berlebihan itu dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua ormas memiliki harga diri, memiliki prinsip, tetapi egoisme yang berlebihan itu bisa mengancam keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu clue-nya. Itu. Ya. Baik, alhamdulillah pemirsa Masjid Agung Qubatimah dan sahabat FB Masjid Agung Qubatimah, tak terasa kita ada di program penghujung, di program live tazkirah sore hari ini. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil bahwa persatuan adalah amanah yang harus tetap kita jaga, dan ormas Islam tentunya memiliki peran yang sangat penting sebagai perekat umat sekaligus penjaga harmoni bangsa. Pak Haji, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kita sore hari ini, dan sahabat kita tutup bersama Pak Haji dengan doa tahiyatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh nanda kita Siti Nadila. Beliau adalah salah satu pengurus, ini salah satu generasi muda juga di Pak Haji, penerus dari IPKOH Kota Pangkal Pinang. Ya, pada nanda kami silakan kita tutup dulu Pak Haji ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Siap, masih Pak Haji. Ini minta dulu sini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله